Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di semester 7 untuk mata kuliah praktik kewirausahaan. Jadi waktu semester 6 kemarin ya, kita belajar tentang kewirausahaan itu lebih ke teori-teorinya. Nah, alhamdulillah sekarang kita belajar ke praktik ya. Mohon diperhatikan ya untuk pertemuan pertama ini saya akan membahas yang pertama kontrak perkuliahan kita, perjanjian kita untuk mata kuliah praktik kewirausahaan selama 14 kali pertemuan. Ya, ini. Baik. Nah, untuk mata kuliah praktik kewirausahaan ini jadi dia tim dosennya itu kami ada tim, jadi ada 4 orang ya. Jadi pengenalan siapa saja dosen pengampuhnya, kemudian materi kuliah apa saja yang akan diajarkan, kontrak kuliah, kemudian pengenalan singkat tentang PKMK. Nah, ini jadi tim dosen untuk pengampuh mata kuliah kewirausahaan itu kami ada berempat, yaitu Dr. Safar SE MSc, kemudian Pak Suhandra Makasau SE MM, dan yang ketiga Bu Andi Rizky Hasbi SPT MSc. Kemudian saya sendiri ya. Untuk mata kuliah ini saya tidak terlalu banyak perkenalan karena pada semester 6 kemarin kita sudah sama-sama mempelajari mata kuliah kewirausahaan. Nah, kontrak kuliah yang telah saya buat seperti ini, dan ini adalah semua pengampu mata kuliah kewirausahaan seperti ini kontrak kuliahnya. Jadi kehadiran itu hanya 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, mengapa kontrak kuliahnya seperti ini? Karena kita lebih ke praktik kewirausahaan. Nah, praktik kewirausahaan ini lebih banyak ke kehadiran ke UTS dan UAS ya. Ya, ini sudah perjanjian untuk tim dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Ya, karena kita lebih banyak ke tugas, UTS dan UAS karena mata kuliahnya praktik. Ya. Nah, materi kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, yang pertama ya yang sedang berlangsung ini adalah pengantar kewirausahaan ya, kontrak kuliah dan pengenalan proposal PKMK. Jadi waktu mata kuliah kewirausahaan itu kita lebih banyak mempelajari tentang teori-teori. Nah, untuk mata kuliah praktik kewirausahaan ini kita lebih banyak membahas produk, kemasan dan label, dan yang paling penting adalah proposal PKMK. Ya, proposal kewirausahaan. Pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang panduan PKMK. Terus yang ketiga, materi yang ketiga juga masih tetap di panduan PKMK. Yang keempat, penentuan judul proposal PKMK. Yang kelima, format penulisan. Terus pertemuan keenam, penulisan draft artikel dan penulisan proposal PKMK. Yang ketujuh, revisi proposal. Kemudian kita di pertemuan ke-8 kita UTS, ujian tengah semester. Kemudian lanjut ke pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 praktik pembuatan produk. Ya, pertemuan ke-11 kemasan dan brand. Pertemuan ke-12 pemasaran online. Pertemuan ke-13 juga masih sama ya, pemasaran online. Yang ke-14 laporan penjualan. Yang ke-15 tata cara penguploadan proposal PKMK, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester wajib mengupload proposal PKMK dan submit naskah artikel. Jadi ini yang akan kita lakukan pada mata kuliah ini ya, praktik kewirausahaan. Materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi saya jelaskan kembali bahwa praktik kewirausahaan ini kita lebih ke bagaimana membuat proposal PKMK, dan hasil dari proposal itu nanti kita submit ke jurnal. Ya, jadi untuk pembuatan produknya tidak terlalu banyak pertemuannya karena sudah kita bahas pada semester 6 kemarin. Jadi kita fokus ke PKMK ini. Ya.
Jadi untuk pertemuan awal ini saya akan membahas sedikit tentang PKMK itu seperti apa. Ini pengenalan singkat ya. Tapi nanti pertemuan kedua, pertemuan kedua dan tiga baru penjelasan PKMK-nya lebih rinci lagi. Nah ini. Jadi PKMK itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa semester 7 sekarang saya pernah membahas sedikit di semester 6 ya. Saya membahas sedikit tentang PKMK ini, tetapi untuk di semester 7 ini lebih jelas lagi, lebih rinci lagi karena kita akan mengupload langsung. Ya. Program kreativitas mahasiswa. Jadi program kreativitas mahasiswa bagian kewirausahaan. Karena PKM itu ada PKMP, ada PKMK, tapi kita fokus ke kewirausahaannya. Jadi merupakan program pengembangan pemahaman dan keterampilan mahasiswa menjadi wirausaha. Nah, kuliner itu paling memenuhi kriteria PKMK yang berorientasi pada profit. Namun PKMK sejatinya lebih mengutamakan solusi, tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Artinya komoditas usaha harus merupakan jelmaan pengusahaan iptek mahasiswa. Ya, jadi lebih ke PKMK ini lebih melirik ke kuliner. Ya, usaha-usaha kecil. Nah, ini kriteria dan pengusulan. Ya. Peserta PKMK itu adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1. Ya, jadi anggota kelompok pengusul berjumlah 35 orang. Nah, jadi nanti buat tim kelompok ya kayak semester 6 yang lalu ya. Jadi buat tim, tapi satu orang itu harus dari junior tak. Ya, 1 sampai 2 orang itu harus jadi anggota kelompok dan itu asalnya dari junior. Ya. Kemudian yang bagian C ini ya. Nama-nama pengusul, ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Ya. Kemudian tidak terikat bidang ilmu. Jadi misalnya kita program studi manajemen, kemudian anggota tak itu boleh dari program studi ekonomi pembangunan, akuntansi ataupun dari FKIP, boleh. Kemudian yang keempat, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama. Jadi boleh juga manajemen semua dan boleh juga lintas disiplin ilmu. Oke, itu untuk kriteria dan pengusulan. Kemudian keanggotaan setiap kelompok PKMK disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, itu tadi yang saya jelaskan bahwa harus ada junior tak yang menjadi anggota dalam proposal PKMK ini. Jadi tidak boleh semua semester 7. Jadi sarannya untuk mengambil anggota itu dari semester 5 atau semester 3. Ya. Kemudian besar dana kegiatan per judul itu 5 juta rupiah. Itu minimalnya. Maksimalnya itu 12.500.000. Jadi untuk RAB-nya nanti sesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi tidak boleh lebih dari 12.500.000 dan tidak boleh lebih sedikit dari 5 juta. Ya, itu untuk anggarannya ya. Kemudian jumlah halaman inti yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah maksimum 10 dihitung mulai dari pendahuluan sampai dengan jadwal kegiatan. Jadi bisa kita lihat di situ. Salah satu kriteria atau yang dinilai dari reviewer untuk PKMK itu adalah mengikuti template yang sudah ada. Nah, yang saya jelaskan sekarang itu adalah sesuai dengan template yang ada, yaitu untuk pengusulan PKMK. Nah, kadang itu proposal itu sudah bagus, mungkin dari segi judul, kemudian isi, tetapi tidak mengikuti aturan. Nah, itu juga bisa jatuh atau tidak lulus. Ya. Jadi harus terhitung 10 halaman mulai dari pendahuluan sampai jadwal kegiatan. Ya, jadi jangan dikasih lebih lagi dari itu. Kemudian keseluruhan proposal disimpan dalam satu file. Jadi di format PDF kan nanti. Dengan ukuran maksimum 5 MB, diberi nama file, nama ketua peneliti, PKMK PDF, kemudian diunggah. Jadi nanti ada susunan acaranya, susunan apanya ya?
cara mensubmitnya, tapi kita belum sampai di situ. Jadi ini hanya sebatas pengenalan dulu apa-apa yang akan kita lakukan dalam mata kuliah praktik kewirausahaan. Jadi yang paling penting itu yang sekarang Anda lakukan itu adalah buat kit tim. Ya, buat kit tim, kemudian itu tadi kriterianya lebih ke kuliner judulnya. Jadi usahakan Ki buat tim, kemudian cari judul kuliner. Boleh juga yang judul pada semester 6 kemarin waktu kita mata kuliah kewirausahaan, tapi kalau bisa dibuat lebih kekinian lagi. Ya itu. Nah, ini tahap-tahap PKM. Tapi pada tahap ini saya jelaskan pada pertemuan kedua. Ya, untuk pertemuan pertama hanya itu saja kontrak kuliahnya. Ya, kontrak kuliahnya itu sudah paten karena sudah disepakati oleh tim pengampu mata kuliah praktik kewirausahaan. Ya. Jadi nanti untuk praktik kewirausahaan itu tidak seperti lagi pada mata kuliah kewirausahaan semester 6. Jadi kita UTS-nya dan ujian akhirnya itu lebih ke ini ya. Kita lihat kembali ke slide-nya. UTS-nya itu sudah ada proposalnya. Ya, jadi sudah harus jadi proposalnya. Ya, nanti pada pertemuan keempat kita juga membahas tentang judul proposal yang tahun 2019 lolos dan 2018. Jadi bisa kita lihat di situ kira-kira judul proposal apa yang bisa kita angkat untuk kebaharuan sekarang. Nah, itu ya. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama itu saja. Nanti pertemuan kedua dan ketiga saya akan lebih rinci lagi menjelaskan tentang penjelasan panduan PKMK. Ya. Tuh. Ya, mungkin sekian saja. Nanti untuk yang ingin bertanya boleh di ruang chat LMS ataupun ruang chat WhatsApp group yang telah kita buat, dan boleh juga di link YouTube saya di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa semua dapat memahami penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.